Aparat Polresta Surakarta mengamankan 30 sepeda motor berknalpot bising. Dalam razia tersebut terjadi aksi kejar-kejaran lantaran pengendara diketahui akan melakukan konvoi liar. Razia ini berawal dari laporan masyarakat yang resah dan terganggu dengan rombongan pengguna sepeda motor tersebut. Polresta Surakarta menerjunkan 65 orang personil dari Satuan Lalu Lintas, Reskrim, dan Polsek. Razia ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan kota Surakarta yang tertib. Polres Kendal berhasil menangkap 2 pelaku penganiayaan terhadap korban Puji Widodo yang sempat ditinggalkan di kebun cengkeh Banaran. Penganiayaan dilatar belakangi oleh adu mulut pelaku dengan korban saat pesta miras di perkebunan cengkeh hingga berakhir adu jotos. Kapolres Kendal AKBP Yuniar Arifianto mengatakan pelaku menganiaya korban karena masalah pribadi. Salah satu pelaku kemudian membawa korban ke rumah dan keesokan harinya meninggal dunia. Dari kasus ini, polisi masih memburu 1 pelaku yang kabur. Aksi pembegalan sadis kembali terjadi di Kota Semarang, tepatnya di Jalan Abdul Rahman Saleh. Dengan membawa senjata tajam jenis pisau, pelaku nekat menusuk korbannya saat meminta sejumlah uang dan barang berharga. Aksi sadis pelaku begal ini sendiri sempat rekam kamera CCTV. Petugas gabungan Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kemenkumham Jawa Tengah berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sabu seberat 100 gram ke dalam lapas Kedung Pane yang diduga dikendalikan seorang narapidana. Dalam percobaan penyeludupan, pelaku memanfaatkan jasa pengemudi ojek online dengan memasukkan sabu ke dalam bungkus rokok. Dari pengembangan, para tersangka diketahui barang tersebut berasal dari seorang narapidana Lapas Kota Tegal berinisial FT. Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Yus Fahrudin akan terus melakukan pengawasan secara ketat baik bagi napi maupun para sipir lembaga pemasyarakatan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY menangkap seorang perempuan WNI yang diduga menyabot transfer dana dari satu perusahaan yang berbasis di Kenya, Afrika dengan perusahaan eksportir di Yogyakarta, Indonesia. Nilai transfer yang dibajak oleh tersangka mencapai 1,4 miliar rupiah yang kemudian ditransfer ke Bank New York dan bank di Indonesia. Kasus kejahatan cyber dengan modus BEC ini baru pertama ditangani oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda DIY. Polisi berharap masyarakat jika pernah dirugikan dengan model-model kejahatan sejenis bersedia melaporkan kasusnya ke Polda DIY. Polres Salatiga hingga awal September 2021 ini belum menerima satupun laporan resmi dari korban arisan online di Kota Salatiga yang diduga berjumlah hingga ratusan warga dengan kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Menurut Kapolres, baru ada 18 korban yang mengadu, namun belum ada yang melaporkan secara resmi karena polisi meminta berbagai barang bukti sebagai dasar laporan dan penyelidikan. Sebelumnya, sejumlah warga asal Kota Salatiga dikabarkan menjadi korban penipuan arisan online dengan sistem lelang oleh seorang bandar di Kota Salatiga. Korban dijanjikan keuntungan lebih besar dari uang yang disetorkan. Tetapi kemudian penipuan bermodus lelang slot arisan itu terbongkar setelah sejumlah member mendatangi rumah kontrakan pelaku pada 16 Agustus 2021 karena seharusnya jatuh tempo menerima hasil arisan.